Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siswa kelas 11, pertemuan kali ini, mohon maaf saya tidak bisa langsung tatap muka, tapi lewat video ini. Oke, untuk pertemuan sekarang, itu nanti kalian bakal disuguhi soal. Soalnya nanti ada di video ini. Ada 5 soal, yang mana jawabannya itu ada di video sebelumnya. Nah, untuk itu, untuk membantu kalian nanti, setelah soalnya muncul di video ini, maka nanti akan dilanjut dengan cuplikan video dari video sebelumnya untuk membantu menjawab. Sehingga ketika soalnya muncul, silakan ditulis soalnya, lalu ditulis juga jawabannya berdasarkan video yang kalian saksikan. Gitu ya. Cuma 5 soal ya, tidak akan terlalu sulit. Jadi sambil menonton, sambil mengerjakan. Oke, silakan diawali dengan doa terlebih dahulu, jangan lupa ya. Mungkin cukup sekian, silakan mulai untuk menyimak videonya. Selamat belajar. Dari awal dulu. Jadi tentang Priangan ini, sebagaimana kita ketahui dalam pelajaran sejarah Indonesia, di wilayah-wilayah lain atau katakanlah kerajaan-kerajaan lain itu tercatat dalam buku sejarah tentang bagaimana orang kita pribumi itu melakukan perlawanan terhadap Belanda ini. Gitu. Tapi kenapa orang Priangan tidak? Nah, saya garis bawahi dulu, Priangan ini daerah mana? Maksudnya Priangannya adalah wilayah Sunda. Sundanya selain Banten, itu sebutnya Priangan. Gitu. Nanti ada wilayah yang lebih khusus lagi. Jadi di Priangan itu juga ada wilayah yang lebih khusus lagi, yaitu wilayah Ukur. Nanti ada kaitannya dengan Dipati Ukur itu. Yang saat ini kalau wilayah Ukur ini, kalau sekarang ini itu wilayahnya mencakup Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Karawang. Nah, itu jadi kalian semua yang berasal dari situ, kalian adalah orang Ukur. Itu nama wilayahnya Ukur dulu. Kalau kita lebih sering mengenalnya dengan Bandung Raya, itu versi Bandung. Seperti itu. Jadi kalau dilihat dari sejarah, kita menelisik jauh dulu kepada masa yang lalu. Jadi pada abad ke-16 itu, lebih tepatnya katanya dalam naskah Wangsakerta itu 1579 Masehi. Nah, tahun 1579 Masehi itu kerajaan Pajajaran kan runtuh, karena ya itu runtuh. Katanya penerus kerajaannya itu adalah kerajaan Sumedang Larang. Tapi pada saat itu berada di wilayah kekuasaan kerajaan yang mengalahkannya, entah Mataram, entah Banten pada saat itu ya. Pokoknya kerajaan Pajajaran sudah runtuh, tinggal tersisa Sumedang Larang pada saat itu. Sehingga secara kekuatan kekuatan politik, persaingan politik level kerajaan itu Sunda sudah tidak ada sebenarnya. Jadi yang muncul pada saat itu yang terkenal ya, yang di Jawa itu cuman kerajaan Banten dan kerajaan Mataram saja. Dan otomatis yang paling besar adalah kerajaan Mataram pada saat itu ya, Sultanan Mataram. Sehingga ketika Belanda datang, ketika Eropa datang pada abad ke-16, yang mereka tahu di Jawa itu yang ada adalah Banten dan Mataram. Dan kita tahu ketika Belanda pertama kali datang, itu datangnya ke wilayah Banten. Otomatis Banten diusir pada saat itu karena tidak suka dengan kedatangan si orang Belanda ini. Nah, jadi dalam buku sejarah itu, karena wilayah Priangan itu masuknya dalam daerah pegunungan, daerah pedalaman, tersentuh dong sama si Belanda ini. Karena yang ada di pesisir saat itu, yang menyambut si Belanda ini adalah yaitu Banten. Dan nantinya adalah Mataram di wilayah Jawanya. Jawa Tengah, Jawa Timur ke sana gitu ya. Nah, karena itu memang si Priangan ini, apalagi kerajaan Pajajaran yang udah nggak ada, itu tidak tercatat, padahal orang-orangnya masih ada, meskipun orang-orangnya tidak
hidup di bawah sebuah kerajaan yang besar ya. Tapi oleh orang Belanda itu tidak diketahui. Bahkan seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, pertemuan sebelumnya, orang Belanda itu baru tahu ada orang Sunda pada abad ke-19. Wow, berarti lama banget ya, 200 tahun mereka di sini, mereka belum tahu ada orang Sunda. Bagaimana bisa begitu? Jadi memang orang Belanda itu ketika datang ke Jawa, mereka fokusnya pasti ke kerajaan yang besar kan. Ketika mereka ingin mendirikan sebuah koloni di Batavia, mereka fokusnya, mereka takut diserangnya oleh kerajaan besar. Kerajaan besarnya itu adalah Banten dan Mataram. Yang memang Banten dan Mataram ini aktif untuk menyerang si Belanda ini untuk mengusir dari Jawa. Ketika ada konflik antara Mataram dengan Batavia, VOC pada saat itu masih VOC ya. Nah, Mataram ini sering kalah gitu ya. Kenapa sering kalah? Karena Mataram sendiri sedang berkonflik dengan kerajaan Banten, terus ada penerus kerajaannya yang saling merebutkan tahta dan sebagainya lah gitu ya. Dan Batavia memanfaatkan itu, sehingga pada masanya ada seorang katakanlah raja yang naik gitu ya di Mataram ini. Dia naiknya karena hasil kerjasama dengan Batavia, dengan VOC. Wow. Nah, karena hasil kerjasama dibantu oleh VOC, VOC otomatis minta bayaran dong. Nah, kata si Sultan dari Mataram ini, ya udah, saya kasih tuh wilayah Priangan buat kamu gitu sebagai bayarannya. Kira-kira seperti itulah. Jadi akhirnya itulah awal mula ketika wilayah Priangan jatuh atau menjadi milik VOC. Orang Priangannya nggak tahu apa-apa kan, tiba-tiba aja jadi milik VOC. Bahkan VOC-nya sendiri, si Belanda sendiri nggak tahu Priangan itu di mana sih gitu ya. Kita nggak tahu Priangan itu yang mana, yang jelas ditunjukin ke arah sana, ke arah Jawa Barat. Ya otomatis karena Belandanya sendiri, VOC-nya sendiri nggak tahu, jadi VOC-nya sendiri harus mengeksplor, mereka harus mencari tahu dulu wilayah yang dikasih buat mereka itu wilayah mana. Nah, dari situlah awal mula ketika Belanda mulai bersentuhan atau bertemu dengan orang Sunda. Drop it. Adalah seorang penguasa namanya Daendels. Nah, jadi Daendels ini dia orang Belanda, tapi di atas nama Perancis sebenarnya, karena Belanda lagi dijajah oleh Perancis. Nggak lucu ya? Kita dijajah oleh negara yang dijajah juga. Perancis menjajah Belanda, Belanda menjajah kita. Otomatis kita jadi milik Perancis. Oke, jadi Daendels ini pada saat itu punya pola pikir, karena dia kan sedang bersaing dengan Inggris, pak gede-gede wilayah dan perebut-rebut wilayah. Nah, kata Daendels, dia mikir Inggris ini jago lautnya, jadi kita harus mempertahankan wilayah di daratan yang sulit dijangkau oleh perahu gitu. Jadi Daendels ini mulai berpikir untuk masuk ke wilayah-wilayah. Nah, di sinilah mulai masuk ke wilayah-wilayah Priangan, daerah pegunungan. Jadi Daendels punya ide yang namanya Jalan Raya Pos, itu kah yang sangat terkenal sekali dalam sejarah, tentang kisah bagaimana yang menjadi awal mula Daendels ini dianggap sebagai pemimpin yang sangat kejam, karena dia membuat jalan raya pos dari Anyer sampai ke Panarukan. Di Bandung sendiri ada tadi yang namanya Jalan Cadas Pangeran, itu juga termasuk sama dari programnya Daendels. Dia pengen bikin jalan itu supaya mudah gitu, bikin jalur mudah untuk tentara Belanda nanti. Nah, dalam perjalanan dia membangun jalan raya Daendels ini, dalam catatan orang Belandanya kita temukan bahwa orang Belanda itu membela si Daendels. Jadi kan pembangunan jalan raya pos ini menelan banyak korban, ribuan gitu ya. Nah, yang disalahkan Daendelsnya kan. Nah, kata orang Belanda, sebenarnya Daendelsnya nggak niat buat mengorbanin, tapi itu masih si pemimpin wilayah danya aja yang dengan seenaknya, dengan tanpa tanggung jawab menyuruh rakyatnya untuk membuat jalan gitu, kata Daendels. Padahal nggak usah kayak gitu juga, kata Daendels. Ya
itu kan pembelaan diri mereka ya, tetap aja yang nyuruh kan dia, jadi tetap aja dia yang salah sebenarnya, nggak di manage dengan baik gitu kan, sampai ya itu jadi satu catatan sejarah yang buruk untuk kerajaan Belanda. Kita tahu yang paling terkenal adalah pemberontakan Pangeran Diponegoro. Sebenarnya yang memberontak nggak cuma Diponegoro doang. Apakah di Priangan ada yang berontak? Ada. Nah, salah satunya dengan catatan dulu yang tercatat itu tentang Sumedang dari Sumedang Larang itu yang ada Cadas Pangeran. Jadi ceritanya katanya ada seorang pangeran namanya Pangeran Cornel itu ya, yang nggak suka ketika Daniels bikin jalan Cadas Pangeran itu, sehingga dia memberontak, tapi ya ditumpas oleh Belanda sampai gugur. Jadi ya pahlawan si Cadas, sampai ada patungnya kan di sana di Sumedang. Itulah ceritanya. Jadi ada perlawanannya ya. Orang Sunda nggak diam aja. Meskipun emang orang Sunda kebanyakan selama dia nggak terus kita nyaman-nyaman aja, nggak usah memberontak. Istimewa pada orang Sunda itu karakternya, situasi kerajaan yang lagi gimana pun pada saat itu ya, yang sedang dengan ribet dengan Belanda, ya kita mandiri gitu. Beda sama orang Jawa itu kan sangat bergantung kepada kerajaannya. Jadi kita nggak patuh banget sama kerajaan gitu orang Sunda itu. Nah, kenapa kelebihan? Karena mungkin contohnya sekarang ini misalkan Indonesia lagi resesi ya. Kalau rakyatnya sangat bergantung pada pemerintah resesi, rakyatnya mungkin ikut sengsara gitu. Tapi kalau kita bisa mandiri, negara resesi ya kita aja gitu. Kita tetap berusaha untuk bertahan gitu contohnya. Itu satu kelebihan orang Sunda yang mungkin mudah-mudahan kita pertahankan ya. Oke, lanjut. Jadi tadi sampai Cadas Pangeran ya. Jadi si Daniels ini kan bikin jalan raya pos. Nah di tengah-tengah ketika pembangunan jalan raya itu, si Daniels ini mikir ketika di Bandung itu ya, jalan itu udah memasuki wilayah Bandung. Dia bilang ke Wiranata, bikin kota dong di sini gitu. Pada saat itu di wilayah Bandung. Jadi yang mendirikan kota Bandung ya memang Wiranata, tapi itu atas bantuan dana dan juga perintah dari Daniels. Akhirnya dibikinlah sebuah kota dan jadilah kota Bandung. Nama Bandungnya sendiri berasal dari kata sumur Bandung karena memang awal mulai dibangunnya di daerah sumur Bandung gitu ya. Jadi itulah mulai lahir namanya. Ini tempatnya sangat nyaman sekali, enakan sekali gitu ya. Sampai akhirnya bahkan dipindahin ke Bandung. Udah pindah semuanya, cuman sayang sekali ketika udah pindah semuanya keburu datang Jepang, kasihan ya loh. Gitu ya. Jadi Bandung itu udah pernah jadi ibu kotanya Belanda. Woi, mantap. Apakah warga Bandung, warga Priangan pada saat itu tidak memberontak? Ya bayangin aja, kita dibikinin kota, ngapain memberontak gitu ya. Cuman memang yang bikin memberontak itu kan ketika ada korban aja. Ketika kita dipas untuk hal yang tidak menyenangkannya saja, yaitu memberontak. Jadi memang pada awal-awal itu tidak memberontak karena ada sedikit kenyamanan ketika Belanda yang menjadi menguasai. Masalah kenyamanannya lagi nih teh tadi karakter orang Sunda teh ya. Jadi karakter orang Sunda itu kan mandiri. Ya udah pemerintah orang-orang seorang rakyat gitu. Jadi pemerintahnya mau Belanda kayak mau Mataram kayak bagi orang Sunda sendiri itu dua-duanya orang luar. Dulu kita dikuasai Mataram, sekarang dikuasai Belanda, apa bedanya? Sama-sama orang luar yang menguasai, yang kehidupan kita tetap aja kayak gini kata orang Sunda. Jadi mah kita tetap hidupnya mau seperti ini gitu. Matakan nggak terlalu melawan itu di awal-awal ya, nggak terlalu banyak perlawanan apalagi yang besar itu karena memang yang terusik oleh penguasa itu kan penguasa lagi, rakyatnya mah ya biasa aja gitu. Sedangkan ya, Sunda kan nggak ada penguasanya, kita nggak punya kerajaannya gitu. Tapi bukan berarti kita lemah nggak melawan penjajah itu. Tadi disebutkan perlawanan ya, yang dikit-dikit itu, dan nanti juga perlawanan kita yang paling besar yang perannya sangat tinggi adalah di masa-masa ketika kita udah mulai modern. Nah, udah ada sekolah-sekolah, udah ada koran, kita udah mulai melek dengan situasi dunia.
Dan disitulah orang-orang inteleknya mulai melawan, dan banyak loh orang Bandung itu, karena memang Bandung pusatnya kan, pusat pemerintahan Belanda juga, maka banyak loh yang dari Bandung ini yang menjadi tokoh-tokoh pelopor untuk perlawanan terhadap Belanda. Bahkan Presiden Soekarno itu dulu dia sekolahnya kan di ITB. Siapa yang menyekolahkan dia di ITB? Yang menyekolahkannya kan itu orang Bandung. Jadi di Bandung itu banyak lahir-lahir tokoh-tokoh pergerakan nasionalnya. Jadi memang peran besarnya itu nanti setelah era modern. Dan itu pembahasannya di kelas 12 nanti. Jadi di kelas 11 ketika masa penjajahan Belanda, kenapa tidak tersorot priangan? Karena memang pada saat itu pertama telat, orang Belanda sama orang Bandung kenalannya telat ya. 200 tahun di Jawa, orang Belanda baru kenalan sama orang Sunda. Pertama itu. Yang kedua, tidak terlalu terganggu oleh Belanda ini rakyatnya mah, dalamannya mah. Karena yang terganggu adalah para pejabatnya. Itu. Dan yang ketiga, memang ada untungnya juga dengan Belanda ini, karena kota Bandung jadi karena orang Priangan jadi maju gitu kan, membawakan, karena kan orang Belanda yang memperkenalkan teh, memperkenalkan kopi gitu. Jadi buat orang Sundanya sendiri itu membantu, meskipun memang ada sistem tanam paksa yang sangat merugikan itu ya. Tapi di satu sisi itu membantu meningkatkan wawasan orang, jadi supaya tidak tidak keulen gitu ya si orang Priangan itu, jadi tahu. Sehingga kan pernah ada judul artikel tentang bagaimana orang Belanda ini dekat banget sama orang Priangan. Ketika orang Jawa, orang Belanda ini lebih senang sama orang Sunda, karena memang ya gitu, kita nggak terlalu melawan gitulah, yang katanya ya kalau kita nggak diusik, nggak diganggu banget ya kita nggak ngelawan kan gitu. Maka kan banyak perkebunan teh itu kan di Jawa Barat itu kan, yang Bosca itu dan yang Malabar dan sebagainya. Ada kopi juga itu kan di Jawa Barat juga. Nah, memang kebanyakan orang-orang Belanda itu nyamannya di sini di Jawa Barat. Ketika mereka mau membuat kebun dan sebagainya, mereka nyamannya di wilayah yang Bandung ini, yang di Jawa Barat ini, maksudnya di Priangan ini yang nyaman itu. Dan mereka pun sehingga ini dekat. Dan orang-orang yang membuat perkebunan itu kan bukan militer, jadi beda urusan, ada antara swasta dengan pemerintah kan. Jadi yang dekat sama orang Bandungnya mah swastanya, pemerintahnya mah sama pejabat sana yang ngatur-ngatur. Maka dari itu orang Belanda yang dalam sudut pandang ya, orang Belanda sudut pandang orang Sunda mungkin nggak semuanya jahat, karena yang lebih banyak berinteraksi dengan orang Priangan para pengusahanya itu, yang pengusaha kebun, yang pengusaha teh sama pengusaha kopi gitu kan.